Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi di Dialog Suma TV. Ya, kali ini kita akan berbincang tentang program Digital Leadership Academy DLA, Mitra Amazon Web Service, AWS, dan QISPP National University of Singapore, NUS. Ya, untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Engineering Hari Budiarto MCom IPM. Beliau adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai narasumber kita siang ini. Beliau didampingi juga oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Baiklah. Untuk kali ini kita langsung ke Pak Hari dulu. Pak Hari, seperti kita tahu saat ini ada program sosialisasi program Digital Leadership ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu program DLA ini, Pak? Jadi Digital Leadership Academy ini adalah program pelatihan yang dikhususkan untuk para pimpinan yang ada di Indonesia untuk mengetahui tentang pemanfaatan teknologi digital dan diimplementasikan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang organisasi. Jadi pimpinan ini meliputi dari kepala daerah, kemudian para eselon 1 yang ada di kementerian, kemudian eselon 2, kemudian juga para kepala dinas yang ada di provinsi maupun ada di kabupaten kota. Dan juga yang kita namakan pimpinan ini adalah mereka yang menjadi direktur di BUMN atau BUMD serta para pimpinan di perusahaan-perusahaan swasta nasional. Jadi kita mengharapkan agar para pimpinan ini bisa mengikuti kegiatan Digital Leadership Academy dalam rangka untuk membuka wawasan bagaimana teknologi digital itu berkembang, terus kemudian bagaimana teknologi digital itu kita bisa manfaatkan secara efisien, termasuk membuat kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang mengimplementasikan proses bisnis berbasis pada teknologi digital. Ya. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia nih Pak ya. Program ini diadakan untuk seluruh Indonesia. Betul, untuk dan seluruh Indonesia. Beasiswa bagi untuk pejabat-pejabat yang Bapak sebutkan tadi Pak ya. Iya. Nah, Pak, untuk mendapatkan beasiswa ini apa Pak? Jadi program ini adalah program bisa diikuti secara gratis. Artinya para pimpinan itu nggak perlu mengeluarkan anggaran. Nah, itu yang kita namakan sebagai beasiswanya. Karena untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini itu biayanya satu orang itu sekitar 30 sampai 50 juta. Oh, iya. Karena yang terlibat adalah dari universitas-universitas internasional. Jadi ada dari Harvard University, ada dari Oxford University, Cornell University, Cambridge, Massachusetts University gitu. Jadi betul-betul mereka nanti akan dilatih oleh para instruktur atau para profesor di perguruan tinggi tersebut. Makanya ini sangat cocok untuk diikuti karena itu tidak berbayar bagi para pimpinan dan itu semua anggaran dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Ditanggung oleh Kementerian Pak ya. Kemudian Pak, materi yang diberikan dalam pelatihan ini materi apa saja Pak, meliputi apa saja? Kita materinya berbeda-beda di universitasnya itu, tergantung dari penawaran atau yang dimiliki oleh para profesor tadi. Jadi misalnya di National University of Singapore ini pelatihannya berupa Smart City. Jadi bagaimana mengelola Smart City, kemudian bagaimana mengembangkan Smart City dan sebagainya. Termasuk pada batch yang pertama yaitu kita mulai tanggal 31 Maret. 31 Maret ini. Nah, ini bekerjasama dengan AWS. Jadi AWS ini adalah penyedia cloud. Mereka akan dilatih bagaimana
strategi di dalam menggunakan cloud untuk data center, untuk pelayanan publik dan sebagainya. Nah, terus kemudian misalnya Tsinghua University, jadi mereka memberikan pelatihan untuk bagaimana membuat digital pariwisata atau e-tourism. Kemudian juga di sana dibuat smart village, kemudian juga ada berbagai hal yang hubungannya dengan bisnis digital. Kemudian Harvard University ini temanya adalah bagaimana membuat policy publik. Jadi kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada publik dalam memanfaatkan digital. Terus ada juga universitas yang menyediakan tema tentang strategi di dalam menghadapi disruption teknologi. Jadi ketika kita membuat kebijakan untuk menggunakan sarana digital, biasanya yang analog ini jadi nganggur pegawainya. Terus bagaimana cara strateginya agar mereka juga bisa dimanfaatkan dalam rangka kita bertransformasi digital itu. Iya. Kemudian materi yang diberikan itu dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau di combine begitu, Pak? Ya, jadi materi diberikan, pelaksanaannya ini secara online. Jadi mereka akan mengikuti sarana ini melalui Zoom. Itu kira-kira selama 4 minggu. Dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Dan karena menggunakan Zoom, mereka menyampaikan bahasa Inggris, maka ada pilihannya. Di dalam Zoom itu kita sediakan interpreter. Translate juga, Pak? Ya, translate. Jadi mereka bisa bertanya secara langsung, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris, yang mereka jelaskan juga ditranslate ke bahasa Indonesia. Kalau untuk pertama kali ini berapa, Pak, peserta yang diterima untuk beasiswa ini, Pak? Kita saat ini sesuai dengan anggaran yang ada di Kementerian Kominfo, kita menyediakan 550 kuota. 150 peserta untuk seluruh Indonesia, Pak, untuk seluruh Indonesia. Jadi yang biasanya yang mendaftar lebih banyak dari itu, nah itu biasanya kita seleksi. Tetapi tidak dibagi oleh per provinsi, tidak, Pak, ya? Jadi melalui seleksi seluruh Indonesia 150 itu, Pak, ya? Ya, 550. 550. Wah, banyak juga nih. Jadi satu kelas kira-kira 50 sampai 30 orang. Untuk berapa lama tadi, Pak? Selama 4 minggu. Selama 4 minggu, Pak, ya? Dari sistem Zoom, Pak, ya? Iya, sistem Zoom. Baik. Kemudian kita juga sediakan learning management system, Pak. Jadi semua materi modul-modul kita masukkan di dalam LMS, sehingga para peserta ini dia bisa akses LMS untuk belajar dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi sewaktu-waktu kalau ada waktu dia belajar tinggal masuk ke LMS. Gitu, Pak, ya? Tetapi untuk Zoom-nya, tatap mukanya, kita ada jadwalnya. Ada jadwalnya, Pak, ya? Baik, sahabat Smart TV, kita sudah mendengarkan secara singkat mengenai program DLE, IWS, dan NUS ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk proses seleksi penerimaan beasiswa ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ya, sahabat Smart TV, Anda masih bersama Dialog Smart TV hari ini dan kita masih membahas tentang program DLE, IWS, NUS bersama Bapak Dr. Hari Budiarto, Direktur Balitbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baiklah, Pak Hari, mungkin bisa dijelaskan kriteria untuk menjadi penerima beasiswa DLE, IWS, NUS ini, Pak? Jadi yang bisa mengikuti pelatihan ini adalah para pimpinan, yaitu para eselon 2, kemudian para eselon 1, terus kemudian atau ada staf yang memang ditugaskan oleh organisasi itu. Jadi kita minta surat tugasnya. Kemudian kalau yang tanggal 31 Maret yang bekerjasama dengan AWS dan NUS, ini kita khususkan untuk eselon 3. Jadi mereka yang melaksanakan pekerjaan di dalam pengelolaan cloud ini langsung karena agak teknis gitu. Kemudian kalau mereka dari akademisi, mereka diperbolehkan juga, yaitu para dekan, terus kemudian para kajur, ya, ini bisa mengikuti. Tetapi kalau dosen biasa itu tidak bisa.
kecuali kalau memang dosen itu mendapatkan tugas khusus dari universitasnya, baru dia bisa mengikuti. Yang penting dia lulus seleksi Pak ya. Yang kedua memang mereka diminta untuk membuat suatu proposal, Pak. Proposal apa yang tulis, ya? apa yang akan dilakukan setelah mengikuti pelatihan ini. Pak, prosesnya ini kan pasti bertahap Pak ya, step by step ya. Kemudian tahapan-tahapannya seperti apa Pak? Yang pertama mereka akan melakukan registrasi, pendaftaran, kemudian ada proses seleksi administrasi, kemudian juga ada ya sedikit proses untuk tanya jawab, interview, kemudian mereka mengikuti pelatihan, kemudian dalam pelatihan ini ada 2 sesi yang diikuti langsung dari universitas yang ada di luar negeri berupa online, terus kemudian juga mengikuti muatan lokal. Jadi muatan lokal ini yang memberikan adalah para menteri, ada menteri aparatur negara, kemudian juga ada ketua KPK, kemudian juga ada menteri hukum dan HAM. Jadi karena berkaitan dengan masalah transparansi data, kemudian berkaitan dengan masalah pelayanan publik, berkaitan juga dengan masalah hukum. Jadi mereka bisa mendapatkan kesemuanya itu. Kemudian setelah materi diberikan, materi pembelajarannya, baru kemudian ada sesi yang kita namakan pembuatan policy brief. Jadi pembuatan policy brief ini mereka bekerja secara kelompok, kemudian dibimbing oleh satu mentornya dari lembaga administrasi negara. Bagaimana sih format menyusun policy brief itu seperti apa? Nah, setelah itu selesai, baru mereka akan pergi ke daerah. Jadi pergi ke daerah itu maksudnya adalah untuk bagaimana policy brief ini bisa diimplementasikan. Nah, mereka akan mendapatkan masukan dari langsung kepala daerahnya, kemudian mereka memperbaiki, merevisi, baru nanti dipresentasikan, baru programnya selesai. Nah, di akhir program pun kita akan pilih mereka yang terbaik, ya. Kemudian kita akan berangkatkan ke satu negara yang kita lihat negara tersebut sudah menerapkan smart city atau teknologi digital dan sebagainya. Jadi tidak semuanya. Jadi beberapa yang kita pilih yang terbaik. Yang terbaik Pak ya. Pak, program ini kan sangat bagus sekali ini, program beasiswa ini. Tentu tadi dari dinas instansi seluruh Indonesia sangat berminat untuk mengikuti program beasiswa ini. Ini persyaratannya apa saja Pak? Persyaratannya adalah mereka atau cara mendaftarnya gitu mungkin. Ya, ini bisa langsung masuk ke web kita. Jadi webnya adalah digital leader ya, digilider.koinfo.go.id. Jadi dimasukkan aja Digital Leadership Academy, enter di Google, itu sudah bisa masuk ke web. Kemudian diisi semua persyaratan yang ada, ya tinggal diinput. Ada beberapa berkas yang harus dilampirkan di situ. Kemudian baru nanti ada proses administrasi, seleksi administrasinya. Iya. Mungkin dari seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini sudah bisa mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan tadi mengenai syarat-syarat untuk mengikuti pelatihan beasiswa tersebut. Baik Pak Hari, menurut Bapak apa yang kira-kira menarik dari pelatihan ini Pak, dari DLA, AWS, dan Muslim? Kalau yang batch yang pertama ini, kita kerjasama dengan AWS dan National University of Singapore. Mereka akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana mengintegrasikan data. Karena itu ada pepresnya bahwa di Indonesia ada satu data nasional ya. Karena ada berbagai macam data yang ada. Kemudian kalau datanya itu berserakan dan sebagainya, maka tidak bisa dibuat suatu kebijakan. Maka mereka akan diajarkan bagaimana cara mengintegrasikan data itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mereka akan diajarkan tentang enterprise arsitektur. Jadi di dalam melaksanakan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pasti harus ada arsitekturnya. Seperti kita membangun rumah, itu ada arsitekturnya. Bagaimana membuat arsitektur itu? Jadi mulai dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, sampai arsitektur teknologi. Nah, kemudian juga diajarkan tentang bagaimana sih data yang tadi, terus kemudian arsitektur dari aplikasi tadi bisa digunakan untuk membangun smart city. Dan itu semuanya menggunakan cloud. Gitu. Oh ya, menarik sekali ya. Ini kan programnya kalau nggak salah bukan untuk yang pertama kali ya Pak ya.
Tentu ada juga yang ingin bertanya, benefit apa yang didapatkan dari para leader ini Pak, dari penerima beasiswa di Indonesia dari program ini Pak? Mereka akan mendapatkan langsung ya berbagai praktisi dalam mengimplementasikan smart city tadi. Jadi mereka akan mendapatkan langsung juga dari para praktisi ketika mereka melakukan integrasi data dari berbagai data bisa menjadi satu untuk bisa diproses ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan di sini oleh para peserta pelatihan, dan juga ada suatu networking. Jadi di dalam pelatihan yang tahun lalu ada sekitar 300 orang, mereka membentuk suatu asosiasi, asosiasi pimpinan digital Indonesia. Nah, mereka di sana nanti tidak berhenti di dalam pelatihan aja, tetapi mereka bisa berkomunikasi, diskusi dan sebagainya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Itu fungsi dari networkingnya. Yang pasti mereka lebih berkompeten Pak ya dalam hal kompetensi. Betul. Mereka ya, peserta. Dia menambahkan banyak knowledge yang ada di situ. Oh gitu Pak ya. Baik, sahabat Smart TV, pada segmen berikutnya nanti kita akan membahas tentang pengalaman, pembelajaran, studi experience peserta DLE. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ya, sahabat Smart TV, kita masih bersama Bapak Hari Budiarto, Direktur Balitbang Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita membahas tentang program DLE, AWS, dan NUS. Baik, Pak Hari, setelah diterima secara resmi nanti menjadi peserta DLE, misalnya proses belajarnya seperti apa? Kemudian peserta apakah harus cuti dari pekerjaannya atau seperti apa Pak? Memang di dalam saat pendaftaran nanti itu harus ada surat tugas dari instansinya, atasan ya, dari instansinya. Jadi mereka yang mengikuti jadwalnya itu di dalam hari kerja, artinya pagi sampai siang, mereka harus dibebas tugaskan. Gitu. Ada juga pelatihan yang dilakukan oleh Harvard University yang letaknya di Amerika. Maka ini belajarnya adalah malam, jadi mulai jam 8 malam mereka belajar. Jadi itu nggak perlu mengganggu tugas sehari-hari. Tetapi kalau yang mengajar ini dari Asia, dari Singapura maupun dari Tsinghua, itu pasti akan dilakukan pada saat jam kerja. Maka kita membutuhkan surat tugas agar para peserta itu memang dibebas tugaskan ketika mengikuti pelatihan itu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang yang menarik dari program ini apa Pak ya? Waktu itu saya pernah ketemu dengan berbagai peserta waktu penutupan ya, acara penutupan untuk Digital Leader Academy itu, mereka banyak sekali mendapatkan hal-hal yang baru. Yang baru Pak ya? Yang tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam teori-teori ya. Mereka mendapatkan hal-hal yang baru, itu yang mereka sampaikan ke saya. Sehingga hal-hal yang baru itu bisa dijadikan langsung sebagai pengalaman ketika mengimplementasikan hal-hal tentang pemanfaatan teknologi digital. Kemudian apakah setelah menyelesaikan pelatihan ini, apakah ada tugas atau asesmen dari DLE Pak? Ya, jadi kalau yang batch yang pertama ini, karena diselenggarakan oleh AWS bersama NUS, kita sediakan yang namanya Learning Management System. Jadi para peserta itu bisa membuka LMS, kemudian ada tugas-tugas di situ. Jadi ada video, kemudian video ini harus dilihat, kemudian harus dianalisis. Jadi setelah menonton video, ini pun juga ada tool, mereka betul-betul nonton atau cuma mengklik saja. Jadi itu ada analisisnya. Nah, kemudian mereka akan diberikan pertanyaan, video tadi itu menjelaskan tentang apa, kemudian pendapatnya dia apa gitu. Jadi tidak hanya pertemuan online saja, tetapi juga mereka bisa belajar di LMS, kemudian di LMS itu ada berbagai evaluasi, sehingga ketika
mereka menyelesaikan pelatihan ini, kita bisa menilai bahwa mereka akan lulus mendapatkan sertifikat atau masih kurang di dalam melakukan pelatihan ini. Oh gitu. Pak Hari, terhadap lulusan-lulusan pelatihan ini apakah ada monitoring evaluasi dari kementerian, Pak? Nah, itu sedang kita bahas, kita kembangkan. Jadi kita bekerjasama dengan asosiasi tadi untuk bisa lakukan monitoring bersama. Jadi tidak selesai di saat pelatihan, tetapi setelah pelatihan pun dia akan terus bergabung dengan teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Terus kemudian mereka bisa menyampaikan juga problem-problem yang ada di daerah, kemudian meminta kira-kira solusinya seperti apa. Nah, kita bisa diskusikan bersama tentang hal itu. Oh, terus terhadap antara alumni ada komunikasi terus, ya? Betul. Mereka tergabung di dalam satu komunitas ya, yang tadi sudah membentuk asosiasi dan itu berbadan hukum. Mungkin ada implementasi daerah yang memerlukan mereka, jadi mereka bisa ke sana kemudian memberikan solusi-solusi. Oh, ya. Bagus sekali ya. Baik, sahabat Suma TV, segmen berikutnya nanti kita akan bahas tentang pentingnya kepemimpinan digital pada revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kita akan jeda sinak dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, sahabat Suma TV, kita masih bersama Bapak Hari Budiarto, Direktur Balitbang Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, membahas tentang program DRE, AWS, dan NUS. Baik, Pak Hari, menurut Pak Hari ini mengapa kepemimpinan digital sangat dibutuhkan pada era saat ini? Mengingatkan Indonesia berada pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Jadi saat ini itu dunia sudah masuk ke era digital. Betul, betul. Semua proses bisnis yang konvensional itu dirubah ke digital. Misalnya contoh yang paling simpel adalah disposisi. Ketika kita membuat surat, kemudian kita deposisikan kepada rekan kita, itu sekarang sudah pakai digital, tidak pakai kertas yang konvensional. Tanda tangan pun kita sudah tanda tangan digital. Maka namanya masuk ke era digital itu sudah keniscayaan. Jadi kalau kita tidak berlatih, kita tidak melakukan peningkatan kompetensi, maka kita akan dirapsi, tertinggal dan itu digulung gitu. Jadi akhirnya proses bisnis yang kita lakukan sehari-hari itu nggak bisa kita jalankan. Apalagi kalau di saat ini musim pandemi, kita tidak bisa bertemu, kita hanya bisa bertemu di online, maka proses-proses seperti itu yang harus kita laksanakan. Jadi kalau kita tidak menguasai berbagai teknologi digital, maka kita tidak bisa melakukan rapat, kita tidak bisa melakukan pekerjaan. Tapi saat ini kita di rumah, kita bisa melaksanakan semuanya. Baik rapat, melaksanakan tugas dan sebagainya, koordinasi kita bisa lakukan, semuanya sudah menggunakan teknologi digital. Apalagi kita sudah memasuki industri 4.0, di mana industri itu sudah menggunakan kecerdasan artifisial di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sudah menggunakan robot, kemudian sudah menggunakan berbagai data yang ada, kemudian diolah data itu sehingga mendapatkan suatu keputusan. Kemudian juga saat ini ada masyarakat atau digital society itu sudah 5.0. Jadi yang 5.0 itu artinya mereka sudah menggunakan sarananya menggunakan cloud, terus kemudian menggunakan smartphone, terus kemudian mereka banyak menggunakan hal-hal yang merupakan kecerdasan artifisial. Jadi tidak perlu memikir, semua dipikirkan oleh mesin, tinggal klik dia sudah punya keputusan. Nah, contohnya di perbankan itu sudah mulai menggunakan, Pak. Jadi ketika ada masyarakat meminta kredit, itu tinggal difoto aja. Kemudian mesin menerjemahkan orang ini cocok untuk menerima kredit atau yang ngemplang gitu. Nah, ini otomatis dia akan memberikan warna merah, hijau, dan kuning.
Jadi kerjaannya sudah seperti Sudah itu. seperti itu, Pak. Jadi kita nggak bisa untuk meninggalkan hal tersebut. Ya. Untuk mendorong transformasi atau perubahan dari tadi ke era digital ini, apa yang terbaik, Pak? Yang terbaik adalah kita harus mengikuti, Pak, ya. mengikuti, kemudian kita harus ikut-ikut pelatihan yang ada, meningkatkan kompetensi, ya banyak belajar tentang hal itu. Kita kan harus mendorong ini agar proses ini bisa berjalan. Bagaimana cara mendorong semua pemangku kepentingan ini agar ini bisa berjalan? Itulah dibutuhkan kepemimpinan, Pak. Kepemimpinan. Jadi pimpinan itu memberikan teladan bahwa dia sudah menggunakan gitu. Maka semua seluruh stafnya akan menggunakan hal yang tersebut gitu. Dan ini juga membutuhkan kebijakan. Kalau kebijakannya atau aturannya itu nggak ada, maka apa yang sudah dikembangkan dan sebagainya itu tidak akan bisa berjalan. Ya. Pak, bagaimana program DLE ini menjawab tantangan pada peningkatan sumber daya manusia dengan konsep pentahelik atau kolaborasi di seluruh sektor ini, Pak? Ya. Jadi memang kita melatih pimpinan itu tidak hanya ASN, ya. Jadi semua helix gitu. Mulai dari akademisi ada yang ikut, kemudian dari industri juga ada yang ikut, kemudian dari komunitas juga ada yang ikut. Jadi itu ada lima helix, maka kita namakan pentahelik. Jadi di dalam nanti mereka membuat kertas kerja, itu kita akan bagi. Jadi satu kelompok itu ada 10, mereka ada 2-2 di situ, sehingga mereka bisa bertemu. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh pemerintah kadang-kadang pas yang ada di masyarakat. Kemudian apa yang dilakukan di masyarakat kadang-kadang tidak pas yang dilakukan oleh industri. Nah, dengan adanya pentahelik untuk mengikuti dan bersinergi, maka kita harapkan mereka bisa saling memahami, bisa sinergi, sehingga policy brief yang dibuat itu betul-betul memang menyasar ke semua hal tadi gitu. Oh ya Pak, seperti apa kira-kira prediksi Kominfo RI ini pada sektor ekonomi digital, khususnya rencana transformasi digital di Indonesia ini, Pak? Jadi kita sudah melakukan beberapa riset ya. Jadi ekonomi digital kita itu yang sangat berkembang dengan cepat. Yang pertama adalah e-commerce. Jadi di e-commerce itu semua produk-produk. Jadi waktu itu saya pernah melakukan pelatihan tentang e-commerce. Dan kemudian kita ambil survei, dan kebanyakan mereka itu yang peringkat pertama adalah kuliner. Jadi banyak makanan, produk-produk makanan yang dijual di dalam e-commerce yang pasar online tadi. Kemudian yang kedua fashion, kemudian ada produk-produk kecantikan, kemudian terakhir herbal. Jadi produk-produk itu sangat laris di dalam e-commerce. Kemudian yang kedua itu bidang traveling, jadi pariwisata. Kemudian yang ketiga baru kesehatan. Jadi 3 hal itulah yang akan menembus ke dalam ekonomi digital Indonesia nanti. Indonesia akan datang, Pak, ya. Baik, di penghujung dialog kita Pak Hari, mungkin Pak Hari punya harapan-harapan khusus terhadap program DLE ini di Indonesia seperti apa, Pak? Kami mengharapkan agar para pimpinan itu bisa mengikuti pelatihan ini, maka semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pimpinan ini tentunya bisa selaras dengan perkembangan teknologi, kemudian bisa bermanfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga Indonesia itu bisa makin digital, maka Indonesia bisa semakin maju. Harapan Bapak mungkin kepada seluruh calon-calon peserta ini agar segera mengikuti proses beasiswa ini, Pak, mungkin? Kepada para peserta atau para pimpinan yang ada di Indonesia, silakan mengunjungi web kami, yaitu https://digitalleader.koinfo.go.id. Silahkan untuk melakukan pendaftaran di situ. Kemudian semua berkas-berkas yang diwajibkan untuk disubmit, silakan disubmit, sehingga kita segera akan melakukan pelatihan ini dan membuka pelatihan ini sehingga kuotanya itu tercukupi. Baik, saya kira para peserta yang ada di seluruh Indonesia pasti sudah juga mencatat tadi, karena ini merupakan program yang sangat baik. Tentu saja pasti banyak peminatnya tadi. Bagaimana cara mendaftarnya sudah disampaikan oleh Bapak Hari Budiarto. Baik, sahabat Smart TV, kita sudah banyak mendapatkan pengetahuan tentang apa itu program DLE, AWS dan NUS dari Bapak Dr. Engineering Hari Budiarto, MKom IPM.
Kepala Balitbang Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Terima kasih banyak nih Pak Hari atas waktunya dan atas penjelasannya. Baik, sahabat Smart TV, sebelum menutup dialog kita, kami sampaikan bahwa Provinsi Lampung sedang merayakan hari ulang tahun yang ke-58. Kita akan tanya sedikit ini ke Pak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka ulang tahun Provinsi Lampung yang ke-58 ini. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih pemirsa sekalian. Pada tahun ini, tepatnya tanggal 18, Provinsi Lampung merayakan hari jadinya yang ke-58. Jadi 18 Maret kita berdiri resmi, dulunya bagian dari Sumatera Selatan. Di ulang tahun yang ke-58 ini, sama-sama kita maklumi, kita masih dalam suasana pandemi. Oleh karenanya, tema yang diangkat adalah bangkit bersama mewujudkan Lampung Berjaya. Lampung Berjaya adalah merupakan visi misi dari Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, dan Ibu Wakil Gubernur Lampung, Ibu Husninia, yang salah satu programnya sangat relevan dengan yang dibicarakan Pak Hari tadi. Setidaknya ada 3 agenda kerja yang dulunya adalah janji kerja Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, yaitu Smart Village, Kartu Petani Berjaya, dan Smart School. Ketiga program ini sangat berdekatan dan berbasis teknologi digital. Problemnya di umumnya di semua daerah Indonesia adalah problem infrastruktur dan SDM. Hari ini kedatangan Pak Hari dari Kementerian Kominfo buat kami adalah kado ulang tahun yang cukup relevan karena kita memang ingin mengejar peningkatan kapasitas SDM di digital. Tadi dengan Pak Sekda kami sudah berbincang-bincang, dapat arahan juga untuk mempercepat penyiapan SDM digital kepada operator Smart Village dan kepada ASN di Provinsi Lampung. Mungkin itu, terima kasih Pak Hari atas kedatangannya. Buat kami ini kado yang spesial. Ada program pengembangan SDM dari desa dan kepada ASN di Provinsi Lampung untuk melaksanakan program unggulan Bapak Gubernur Bapak Arinal Junaidi. Terima kasih Pak Ari. Ini Pak Kadis, terkait dengan program beasiswa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi dari Kementerian Kominfo ini, apa yang bentuk konkret dari Pemprov untuk mengikuti beasiswa ini, Pak? Tadi Pak Sekda sudah memberikan arahan ke kami pada saat Pak Hari berbincang-bincang dengan Pak Sekda, kami mendampingi. Dalam waktu dekat kami akan mengasesmen dengan tim teknisnya Pak Ari tentang operator Smart Village yang ada di 2.435 desa. Tadi kami mencoba mengkerangkakan ada satu unsur aparatur desa dan ada satu unsur operatornya. Jadi kalau 2.435 dikali 2 sekitar 2.800-an lebih. Itu sedang kami bahas teknisnya nanti seperti apa. Yang kedua tadi Pak Sekda juga menganjurkan, menggarisbawahi ada program yang relevan untuk peningkatan kapasitas SDM di Provinsi Lampung. Pak Sekda juga tadi sudah menugaskan Kepala BPSDM Provinsi Lampung untuk segera mengambil langkah-langkah teknis terkait peningkatan kapasitas SDM. Tadi Pak Hari menawarkan ada yang levelnya Bupati, ada level eselon 2 Kepala Dinas, dan ada yang eselon 3 khusus atau eselon 4 atau staf yang ditugaskan khusus mengampu urusan teknis digital di kantornya masing-masing agar segera diidentifikasi, dan nanti Pak Sekda berharap ini akan lebih dilembagakan kerjasama dengan BPSDM Kementerian Kominfo. Baik, terima kasih Pak Ganjar Jationo atas penjelasannya. Baik, mudah-mudahan program Kementerian Kominfo RI dalam program DLE, AWS dan NUS ini berjalan sukses ya Pak ya. Dan nanti di antara sekian peserta yang dinyatakan lulus, banyak juga dari daerah Lampung mudah-mudahan, sehingga pada akhirnya nanti memberikan kontribusi kepada pembangunan Provinsi Lampung. Terima kasih banyak Pak Hari Bunarto, kepada Pak Ganjar Jationo atas waktunya kepada kita dalam dialog kita hari ini. Sahabat Smart TV, sekian dialog kita kali ini. Semoga bermanfaat dan Anda menjadi bagian dalam program ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi pada dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.